Patahan semangko, juga dikenal sebagai sesar Sumatera, adalah sistem sesar geser menganan dextral strike slip fault yang membentang sepanjang Pulau Sumatera dari Provinsi Aceh hingga Lampung sepanjang 1.900 km. Sesar ini merupakan bagian dari sistem tektonik kompleks akibat pergerakan lempeng Indo-Australia yang menekan lempeng Eurasia. Patahan semangko terbentuk sejak jutaan tahun lampau saat lempeng Samudra Hindia Australia menabrak secara menyerong bagian barat Sumatera yang menjadi bagian dari lempeng benua Eurasia. Tabrakan menyerong tersebut memicu munculnya dua komponen gaya. Komponen pertama bersifat tegak lurus, menyeret ujung lempeng Hindia masuk ke bawah lempeng Sumatera. Batas kedua lempeng ini sampai kedalaman 40 km, umumnya mempunyai sifat regas dan di beberapa tempat terekat erat. Suatu saat, tekanan yang terhimpun tidak sanggup lagi ditahan sehingga menghasilkan gempa bumi yang berpusat di sekitar zona penunjaman atau zona subduksi. Setelah itu, bidang kontak akan merekat lagi sampai suatu saat nanti kembali terjadi gempa bumi besar. Gempa di zona inilah yang sering memicu terjadinya tsunami, sebagaimana terjadi di Aceh pada 26 Desember 2004. Adapun komponen kedua berupa gaya horizontal yang sejajar arah palung dan menyeret bagian barat pulau ini ke arah barat laut. Gaya inilah yang menciptakan retakan memanjang sejajar batas lempeng, yang kemudian dikenal sebagai patahan besar Sumatera. Geolog Hateley, dalam The Great Sumatran Fault, 1967, menyebutkan, retakan ini terbentuk pada periode Miosen Tengah, atau sekitar 13 juta tahun lalu. Lempeng bumi di bagian barat patahan Sumatera ini senantiasa bergerak ke arah barat laut dengan kecepatan 10 mm per tahun sampai 30 mm per tahun relatif terhadap bagian di timurnya. Sebagaimana di zona subduksi, bidang patahan Sumatera ini sampai kedalaman 10 km 20 km terkunci erat sehingga terjadi akumulasi tekanan. Suatu saat, tekanan yang terkumpul sudah demikian besar, sehingga bidang kontak di zona patahan tidak kuat lagi menahan dan kemudian pecah. Batuan di kanan kirinya melenting tiba-tiba dengan kuat sehingga terjadilah gempa bumi besar. Setelah gempa, bidang patahan akan kembali merekat dan terkunci lagi, dan mengumpulkan tekanan elastik sampai suatu hari nanti terjadi gempa bumi besar lagi. Pusat gempa di patahan Sumatera pada umumnya dangkal dan dekat dengan permukiman. Dampak energi yang dilepaskan dirasakan sangat keras dan biasanya sangat merusak. Apalagi gempa bumi di zona patahan selalu disertai gerakan horizontal yang menyebabkan retaknya tanah yang akan merobohkan bangunan di atasnya. Topografi di sepanjang zona patahan yang dikepung bukit barisan juga dapat memicu longsoran perbukitan. Beberapa tempat di patahan Semangko merupakan zona lemah yang ditembus magma dari dalam bumi. Getaran gempa bumi bisa menyebabkan air permukaan bersentuhan dengan magma. Karena itu, pada saat gempa bumi, kerap terjadi letupan uap, letupan freatik, yang dapat diikuti munculnya gas beracun. Menurut penelitian dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), patahan Semangko terbagi menjadi beberapa segmen yang memiliki potensi gempa bumi dengan magnitudo besar. Setiap segmen memiliki karakteristik berbeda dan dapat menghasilkan gempa berkekuatan 6 hingga 7,5 magnitudo. Mahung, penelitian dari Pusat Riset Geosains Teknik Pertambangan Universitas Negeri Padang, UNP, menyebutkan, patahan Semangko terdiri dari sekitar 19 segmen aktif. Segmen-segmen ini secara berkala mengalami pelepasan energi akibat akumulasi tegangan tektonik yang menyebabkan aktivitas seismik di wilayah Sumatera. Patahan Semangko adalah ancaman serius karena gempa yang terjadi di darat cenderung lebih merusak dibandingkan gempa laut. Gempa darat dengan magnitudo 6 saja sudah dapat menyebabkan kerusakan serius karena episentrumnya dekat dengan pemukiman. Wilayah seperti Padang Panjang, Bukit Tinggi, Tanah Datar, dan Agam berada di jalur sesar aktif yang dapat memicu gempa bumi dengan potensi merusak. Kehadiran patahan ini menimbulkan potensi ancaman gempa bumi yang signifikan di daerah tersebut. Secara keseluruhan, ancaman dari patahan Semangko di kota Padang Panjang dan sekitarnya memerlukan perhatian serius. Upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga penelitian, dan masyarakat sangat penting dalam mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah mitigasi yang dapat meminimalkan dampak bencana gempa bumi di masa mendatang.